Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kirihori. Kali ini kita akan kasih tips nih buat teman-teman yang butuh modem WiFi. Tentunya kadang kita untuk di rumah mau pasang yang IndiHome atau provider internet lainnya itu suka mikir-mikir ya, karena pakai tidak pakai teman-teman harus bayar bulanan. Gimana sih caranya supaya punya wifi tapi nggak perlu bayar bulanan? Intinya sih kadang kita perlu ya, misalkan ya di rumah, kalau kita lagi di rumah full pengennya kita punya ada wifi. Tapi kadang kalau kita lagi banyak acara, misal pas lebaran atau hari raya apapun, yang mana rumah itu sering ditinggal-tinggal, maka punya wifi di rumah itu menjadi masalah tersendiri. Nah, modem wifi ini bisa menjadi solusi buat kita ya. Jadi kita bisa pakai ini di rumah ataupun ketika berpergian. Sekarang kita akan unboxing dan lihat isi dari Telkomsel 4G LTE modem wifi dari Rodson. Ini baru kita beli kemarin. Oke, jadi ini kita nggak beli baru ya. Teman-teman bisa cek. Kalau dari mereknya sih kan teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini produknya Telkomsel. Tapi kalau teman-teman cek di e-commerce itu sudah banyak pilihan yang mana dia sudah di unlock. Jadi dia bisa pakai kartu selain Telkomsel. Nah, yang kita beli kali ini adalah yang jenis yang kedua tadi ya. Ini bukan saran, ini adalah impresi pengalaman pribadi, sharing pengalaman pribadi menggunakan modem yang sudah di unlock ini. Dan lagian modem yang unlock ini kita tidak beli baru ya, kita beli bekas dari pengguna yang beli tadi di e-commerce. Dia pakai kemudian mungkin bosan atau tidak dipakai lagi. Kita beli kemarin harga di 100 ribuan teman-teman ya. Teman-teman bisa cek e-commerce atau Facebook Marketplace di sekitar teman-teman sendiri kalau misalkan memang penasaran dengan modem wifi ini. Tapi bagaimana performanya, teman-teman bisa saksikan dulu video ini. Yuk kita buka yuk. Oke, ini kemasannya seperti ini. Ini kita nggak akan bahas terlalu detail ya, karena kita nggak beli baru. Jadi intinya sih kita dapatnya seperti ini. Dari yang bekasan kemarin ada tulisan Telkomsel. Harusnya sih ini hanya di lock untuk Telkomsel saja, tapi sudah di unlock tadi ya. Sebelah kiri ada keterangan apa nih? Oke, di sebelah kiri ada keterangan ininya ya, keterangan mengenai produknya. Kemudian di bagian belakang ini panduan penggunaannya. Sedangkan di sebelah kanan ada si brandnya nih. Jadi yang bekerja sama dengan Telkomsel ini brandnya adalah brand Rodson K300 ya. Semoga sih merupakan band yang cukup oke ya kualitasnya ya, mengingat kalau kita lihat bukan brand-brand yang kekinian atau brand-brand terkenal ya. Kemudian di bagian atas ada tagline dia ya, tetap terhubung di mana dan kapan saja tentunya ya, karena unit ini bisa dipakai di rumah ataupun dibawa-bawa ketika teman-teman sedang bepergian. Kita lihat isinya yuk. Oke, ini dia di dalamnya. Di dalamnya teman-teman akan mendapatkan ini ya. Ini kita nggak jamin ya bahwa kalau teman-teman di e-commerce apakah akan mendapatkan barang yang serupa. Aksesoris tambahan kami nggak bisa pastikan bahwa itu akan teman-teman dapatkan. Tapi yang kami dapatkan ini ada kabelnya. Jadi ini sudah Type C teman-teman. Nah, dia sudah Type C. Jadi jadul-jadul begini dia tuh sudah Type C. Ini ya. Dia sudah Type C. Kemudian kita akan dapat apa lagi ya? Nah, kita dapat baterai sama ada unit modem wifi-nya, sama ada kertas teman-teman nih. Ini kalau kertas aslinya kan yang ini nih. Nah, ini 4G MiFi ini kayaknya dari e-commerce-nya. Jadi dikasih tahu IP-nya, usernya, serta kode SSID-nya. Ini dari ininya kayaknya, dari e-commerce-nya ya, bukan bawaan dari brand ininya. Karena kemungkinan brand ini sudah di-lock dengan Telkomsel. Kemudian user penjual yang meng-unlock-nya itu memodifikasi sehingga dibuatlah panduan seperti ini supaya pembelinya tidak kebingungan saat pakai ya. Oke, kita tinggalkan saja, kita lupakan karena kita pengguna simple ya. Gak usah baca-baca, kita colok bunyi nyala atau enggak gitu aja. Oke ya. Oke, kita simpan sini dulu. Ini dia unitnya. Unitnya seperti ini. Nah, ini ada tulisan 4G Telkomsel di bagian depan.
Nah, ini ada tulisan 4G Telkomsel di bagian depan. Kemudian ada 4G LTE lagi. Kemudian ada 3 simbol. Ini simbol indikator untuk sinyal dari selulernya. Ini simbol indikator untuk si WiFi-nya. Si ininya ya, sinyal WiFi-nya berfungsi atau tidak. Sedangkan ini indikator untuk baterainya. Di bagian belakang hanya ada tulisan mobile WiFi. Di bagian atas ada tombol power. Bagian bawah tidak ada apa-apa. Di bagian kiri tidak ada apa-apa. Di bagian kanan ada colokan USB Type-C, teman-teman ya. Jadi walaupun ini agak jadul, cuman dia sudah Type-C. Kemudian untuk baterainya, ini dia ya. Oke, kita keluarkan. Untuk baterainya ini dia, seperti ini modelnya, rechargeable lithium ion battery. Modelnya 4G, voltage-nya 3,8, kapasitasnya 2100 mAh. Kemarin sih kita tanyakan ke penjualnya, katanya sih ini bisa bertahan 4-5 jam. Nanti kita coba seperti apa daya tahannya ya, tapi nggak di video ini. Di video ini nanti kita akan tes fungsinya saja, apakah dia bisa digunakan untuk koneksi seluler WiFi atau tidak. Itu dia kelengkapan yang kita dapatkan. Sekarang kita lihat yuk isi dalamnya, kita bongkar ya. Cara bongkarnya, entar dulu. Biasanya ada bukaan. Nah, ini. Ini ada bukaan di sini, teman-teman. Nah, di sini ada bukaan. Kita congkel saja pakai tangan, nanti dia akan kebuka. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kita langsung demonstrasikan juga pemasangan ininya ya. Pemasangan SIM cardnya. Kita akan coba SIM card yang bukan Telkomsel, teman-teman. Ini di dalamnya ya, teman-teman. Nah, jadi di dalamnya sudah ada info spesifik mengenai user, password, sama nama WiFi-nya nih. Jadi kalau biasa kita nggak usah ganti-ganti, teman-teman ya, nggak usah ganti-ganti lagi, supaya nantinya mudah gitu saat pakai. Tinggal bongkar ini, kita lihat apa sih kodenya. Jadi kita nggak akan repot-repot lagi. Kemudian ini untuk SIM cardnya. Nah, untuk SIM cardnya dia pakai yang micro, teman-teman. Jadi kan ada mini, micro, sama nano. Yang HP-HP terbaru itu nano. Sekarang ini pakai micro, sehingga kita perlu adaptor, teman-teman ya. Adaptornya mudah sih, tidak perlu ribet-ribet. Adaptornya kita cukup pakai pas kita beli kartu. Jangan dibuang, teman-teman. Si rumahnya tuh, biasanya rumahnya tuh udah ada kode makronya. Nah, ini nih. Ini yang mikro ini nih. Jadi kalau kita beli SIM card, kan seperti ini dapatnya, teman-teman. Jadi kalau kita beli SIM card, ini kan dapat seperti ini. Nah, biasanya kan ini yang mini SIM, yang paling besar ini mini SIM. Kemudian yang tengah ini adalah micro SIM, dan yang di dalamnya lagi ini yang biasa yang sudah terpasang di sini itu adalah nano SIM. Sekarang kita akan gunakan ini untuk adaptor ke modem WiFi ini. Oke ya, kita letak di sini dulu. Kita siapkan dulu si ininya ya, SIM cardnya ya. Oke teman-teman, kita sudah bongkar tadi si nano SIM cardnya dari ini ya, dari HP. Kita tampilin lah ininya, prosesnya teman-teman ya. Kita zoom dulu sedikit. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Oke. Jadi kita pasangkan di adaptornya ya, teman-teman, jangan bingung. Kalau ada, kalau enggak ya teman-teman cari aja di counter. Walaupun enggak gratis ya. Bisa beli sih adaptornya. Jadi kita masukkan seperti ini. Si nano SIM-nya itu kita masukkan ke adaptornya. Jadi ingat ya, kita pakai nano yang ada di HP kita pindahkan ke adaptor yang ke micro. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Nah, ini udah masuk. Baru kita pasang baterainya, teman-teman. Nah, udah masuk. Oke. Sekarang kita tutup ya, teman-teman ya. Jadi si coakannya harus berada di titik yang sama. Jangan sampai lari-lari. Oke. Jika sudah, cara menghidupkannya adalah teman-teman tekan ini nih, tombol power sampai ketiga ini warna hijau, baru lepaskan.
Nanti kita demonstrasikan konektivitasnya ke ini ya, ke handphone kita ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, itu sudah nyala si baterainya. Kita tunggu, dia biasanya butuh beberapa waktu untuk cari sinyal kemudian mengaktifkan wifi-nya. Kita tunggu saja. Oke, jadi setelah kita menunggu beberapa lama, jadi nanti kalau statusnya sudah connect, itu kondisi sinyal ini full. Ini nanti sinyal ini juga akan sangat berpengaruh pada lokasi teman-teman ya. Kalau sinyal dari selulernya itu kurang kuat, dia akan cenderung merah teman-teman. Hati-hati, nanti ada indikatornya merah. Kemudian ini indikator untuk wifi-nya sudah nyala. Yuk kita cas untuk koneksikan ya ke handphone kita ya. Sebentar. Oke, ini teman-teman ya. Ini teman kita. Nah, ini kondisi seluler kita off-kan teman-teman ya. Sorry. Nah, ini dia. Kondisi seluler kita off-kan. Wifi kita nyalakan, yang lainnya off-kan. Ini sudah connect teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, ini sudah connect teman-teman. Kondisinya sudah connect. Kita lihat yang terkoneksi apa ya. Nah, ini dia. My 4G MIFI 9CF tadi ya, sesuai dengan nama SSID-nya. Kita coba tes yuk, bener nggak koneksinya pakai kartu Tri. Jadi kita biasanya pakai speed test ya teman-teman. Kita pakai speed test saja. Nanti di speed test ini biasanya akan muncul nama selulernya, karena dia akan cari server terdekatnya adalah yang terdekat dengan si BTS-nya ya. Oke, ini teman-teman muncul ya. Jadi kartunya grup dari M3 Ooredoo. Jadi karena kartu Tri ini sudah menjadi grupnya Indosat Ooredoo, maka yang muncul ini nih, M3 Ooredoo dibacanya sama mereka ya, sama si siapa? Sama si modemnya. Kita tes speednya. Ini speed test ini tidak mutlak ya. Ini akan bergantung pada lokasi teman-teman berada. Ini kebetulan kita di tempat yang sinyalnya kurang bagus. Jadi bahkan di handphone aja dia paling 2 bar teman-teman. Jadi kecepatannya tidak maksimal ya. Meskipun dari spek si modemnya sini ini bisa sampai 150 Mbps megabit ya. Megabit per second artinya bisa sekitar sampai 20 megabyte per second teman-teman. Ini kebetulan kita pakai kartu Tri yang mana sinyalnya di daerah kami kurang bagus sehingga kurang oke. Tapi ini sudah terbukti ya connect teman-teman ya. Connect ya, karena SIM yang ada di sini itu pakainya Telkomsel nih saya nih. Kita nggak akan coba pakai Telkomsel karena tidak representatif. Nah, ini Telkomsel. Karena kita mau coba apakah benar ini sudah di-unlock atau tidak. Itu dia mungkin gambarannya teman-teman ya. Dari modem WiFi 4G LTE, meskipun sudah 5G teman-teman sekarang zamannya. Cuman saya kira 4G umurnya masih cukup panjang, sehingga masih worth it untuk dijadikan opsi internet bagi teman-teman. Terutama teman-teman yang mau coba internet tanpa batas, ruang dan waktu, tapi tidak terbatas hanya di handphone teman, bisa di-sharing ke keluarga teman-teman. Opsi ini menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik dengan harga yang terjangkau. Kalau di e-commerce yang barunya itu sekitar 200-an, tapi teman-teman bisa cek, barangkali di sekitar teman-teman ada yang jual bekasan, seperti kami yang jual di 100 ribuan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk referensi teman-teman dalam memilih MIFI yang cukup oke untuk digunakan dan ramah di kantong. Ahmad dari Review Kurunduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.